Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali dalam kisah penuh hikmah di channel Pak D Bercerita. Mari kita awali bersama dengan melantunkan sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar semakin semangat menghadirkan kisah-kisah yang menyentuh hati dan syarat makna. Di sebuah desa kecil di Indonesia, hiduplah seorang gadis muda bernama Bella. Ia tumbuh dari keluarga sederhana yang penuh kasih, meski seringkali mereka harus berjuang keras demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sejak kecil, Bella terbiasa melihat orang tuanya bekerja tanpa lelah, ayahnya yang hanya seorang buruh tani dan ibunya yang menjahit pakaian seadanya untuk membantu ekonomi keluarga. Dari situ Bella belajar tentang arti kesabaran, kerja keras, dan ketulusan dalam menjalani kehidupan. Bella selalu meyakini bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia, dan bahwa setiap langkahnya akan senantiasa mendapat ridho dari Allah jika ia melandasinya dengan keikhlasan. Namun, garis kehidupan seringkali membawa manusia pada pilihan yang tak mudah. Setelah lulus sekolah menengah, Bella menyadari bahwa ia tak bisa melanjutkan pendidikan karena keadaan ekonomi keluarganya. Ia ingin membantu meringankan beban orang tua, apalagi adik-adiknya masih membutuhkan biaya sekolah. Dengan hati yang mantap, Bella akhirnya memutuskan untuk merantau. Ia mendengar kabar dari tetangganya bahwa bekerja di luar negeri bisa menjadi jalan untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Walaupun hatinya diliputi rasa cemas, ia mencoba meneguhkan diri, menguatkan tekad, dan mengangkat tangannya memanjatkan doa agar Allah selalu melindungi langkahnya di negeri orang. Keputusan itu bukan tanpa air mata. Malam sebelum keberangkatannya, Bella duduk di beranda rumah kayu mereka yang sederhana. Cahaya bulan menemani kesepiannya. Ayahnya menepuk pundaknya dengan lembut sambil berkata bahwa mereka selalu percaya pada keteguhan hati Bella. Ibunya memeluk erat, seakan tak rela melepas kepergian anak perempuannya. Dalam hati kecilnya, Bella berjanji bahwa ia tidak akan mengecewakan mereka. Ia ingin suatu hari bisa pulang dengan membawa kebahagiaan dan mampu mengangkat derajat keluarga. Hari keberangkatan pun tiba. Dengan membawa satu koper kecil berisi pakaian seadanya dan secuil bekal, Bella melangkah penuh harap. Ia menatap tanah kelahirannya sekali lagi, sambil berbisik lirih, "Ya Allah, kuatkan aku, tuntun setiap langkahku, jadikan aku anak yang mampu membahagiakan kedua orang tuaku." Pesawat yang membawanya menuju negeri asing pun lepas landas, meninggalkan bayangan wajah orang-orang yang dicintainya. Sesampainya di Arab, Bella mulai merasakan perbedaan yang begitu besar. Udara yang panas menyengat, bahasa yang asing di telinganya, serta budaya yang jauh berbeda membuat dirinya sempat merasa kecil dan takut. Namun, ia mengingat doa yang selalu ia panjatkan setiap malam, agar Allah tidak pernah meninggalkan dirinya, sekalipun ia berada ribuan kilometer dari tanah kelahiran. Bella ditempatkan di sebuah perusahaan besar sebagai cleaning service. Setiap hari ia bangun sebelum subuh, menyiapkan dirinya, lalu berangkat bekerja dengan penuh semangat. Bagi sebagian orang, pekerjaan itu mungkin dianggap rendah, tapi bagi Bella, setiap tetes keringat adalah wujud baktinya kepada orang tua di kampung. Meski pekerjaannya berat, Bella menjalaninya dengan sabar. Ia selalu menyapa orang lain dengan ramah, bahkan meski hanya dengan senyuman singkat. Perlahan, rekan-rekan kerjanya mulai mengenal Bella sebagai gadis sederhana yang tak pernah mengeluh. Kadangkala, ketika tubuhnya letih, ia teringat wajah ibunya yang sedang menunggu kabar di rumah. Ingatan itu membuat Bella kuat kembali. Dalam setiap sujudnya, ia memohon kepada Allah agar tetap diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan dalam setiap langkah. Dan dari sinilah kisah luar biasa Bella dimulai. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pekerjaannya yang sederhana suatu hari akan mempertemukannya pada sebuah kejadian besar, kejadian yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Dari cleaning service yang dipandang biasa saja, Bella akan menemukan arti keberanian, ketulusan, dan cinta sejati di tanah asing. Hari itu kantor tempat Bella bekerja tampak lebih sibuk dari biasanya. Para karyawan mondar-mandir dengan wajah serius, menyiapkan ruangan rapat besar yang akan digunakan untuk pertemuan penting bersama investor asing. Meja panjang di ruang rapat dipenuhi berkas, botol air mineral, serta proyektor yang sudah disiapkan. Udara terasa tegang, karena semua tahu bahwa pertemuan ini bisa menentukan masa depan perusahaan. Bella yang bertugas membersihkan lorong-lorong kantor berjalan dengan langkah cepat, sambil membawa alat pel yang biasa menemaninya setiap hari. Ia tidak terlalu paham tentang dunia bisnis, namun ia bisa merasakan aura serius yang menyelimuti seisi gedung. Di dalam ruang rapat, sang bos yang dikenal tegas dan disiplin sedang memimpin jalannya pertemuan.
Suaranya yang berwibawa membuat suasana begitu formal. Investor yang hadir pun tampak serius mencatat dan sesekali mengangguk. Semua berjalan lancar hingga tiba-tiba sesuatu yang tak terduga terjadi. Sang bos mulai batuk keras, wajahnya memucat, dan tangannya memegang dada. Semua yang ada di ruangan sontak panik. Mereka terdiam, bingung harus berbuat apa. Beberapa orang berlari keluar untuk mencari bantuan, sementara sebagian hanya bisa berdiri terpaku, tak tahu harus bagaimana menolongnya. Di saat kepanikan itu, Bella yang kebetulan lewat di koridor mendengar suara gaduh dari dalam ruangan. Ia berhenti, mencoba memahami apa yang terjadi. Ketika pintu ruang rapat terbuka, ia melihat sang bos tergeletak di lantai dengan napas yang tersengal. Tanpa pikir panjang, Bella berlari masuk. Hatinya berdebar hebat, rasa takut bercampur dengan keinginan untuk menolong. Dengan penuh keberanian, ia berlutut di samping bosnya dan mencoba memberikan pertolongan pertama yang pernah ia pelajari secara sederhana dari pelatihan kerja dulu. Bella menepuk-nepuk pipi bosnya sambil memanggil, namun tak ada respons. Napasnya semakin lemah. Dengan tangan yang gemetar, ia menunduk memberikan napas buatan, berusaha sekuat tenaga agar oksigen bisa masuk ke paru-paru bosnya yang tengah berjuang. Suasana di ruangan hening, semua mata tertuju pada Bella. Tak ada yang menyangka seorang cleaning service akan melakukan hal yang begitu berani. Sekian detik terasa begitu panjang, keringat dingin bercucuran di wajah Bella, namun ia tak berhenti. Ia hanya berdoa lirih dalam hati, "Ya Allah, tolong kuatkan aku, selamatkan nyawa beliau." Tak lama kemudian, salah satu karyawan datang bersama petugas medis perusahaan. Mereka segera mengambil alih penanganan dan membawa sang bos ke rumah sakit dengan ambulans. Bella hanya bisa duduk terdiam di sudut ruangan. Wajahnya pucat dan jantungnya masih berdebar kencang. Ia merasa apa yang baru saja ia lakukan hanyalah naluri spontan sebagai manusia yang ingin menolong sesama, tanpa pernah terpikir akibatnya. Ia bahkan sempat takut jika tindakannya dianggap lancang. Sementara itu, kabar mengenai kejadian tersebut menyebar dengan cepat di seluruh kantor. Semua orang membicarakan bagaimana sang bos jatuh sakit saat rapat dan kini dirawat di rumah sakit. Tak seorang pun menyinggung nama Bella, karena banyak yang tidak tahu siapa sebenarnya yang memberi pertolongan pertama. Bella sendiri memilih diam, kembali ke pekerjaannya seperti biasa, meski hatinya masih bergetar mengingat momen itu. Beberapa jam kemudian, kabar gembira datang. Sang bos berhasil siuman dan kondisinya mulai membaik setelah mendapatkan perawatan intensif. Namun satu hal yang membuatnya heran, ia tidak tahu siapa orang yang telah memberinya pertolongan pertama sebelum sampai ke rumah sakit. Ia hanya mendengar kabar samar dari manajernya bahwa ada seseorang yang dengan berani membantu di ruang rapat. Rasa penasaran itu membuat sang bos ingin mencari tahu lebih dalam. Sementara itu, Bella berjalan pulang ke asrama karyawan dengan langkah pelan. Hatinya masih penuh tanda tanya. Ia tak pernah menyangka hari itu akan berakhir dengan kejadian yang begitu menegangkan. Di kamar kecilnya, ia kembali bersujud, mengucap syukur kepada Allah karena telah diberi kekuatan untuk menolong. Ia berdoa agar apa yang ia lakukan bisa membawa kebaikan, bukan sebaliknya. Malam itu, Bella tertidur dengan hati yang campur aduk, tanpa tahu bahwa keberaniannya tadi siang akan menjadi titik awal perubahan besar dalam hidupnya. Beberapa hari setelah kejadian yang hampir merenggut nyawanya, sang bos akhirnya kembali ke kantornya. Tubuhnya memang masih terlihat lemah, namun semangat kerjanya tetap menyala. Semua pegawai menyambut dengan lega, mereka bersyukur atas kesembuhan pemimpin yang selama ini dihormati. Namun jauh di lubuk hati, ada rasa penasaran yang terus mengusik sang bos. Ia tidak bisa berhenti memikirkan siapa sosok yang telah menolongnya pada detik-detik genting itu. Ia tahu tanpa pertolongan pertama, mungkin nyawanya tidak akan terselamatkan. Suatu pagi, ia memanggil manajernya ke ruang kerja. Dengan suara tegas namun lembut, ia meminta agar rekaman CCTV pada hari kejadian diperiksa. "Aku ingin tahu siapa orang yang pertama kali menolongku," ucapnya dengan tatapan penuh arti. Manajernya pun mengangguk patuh, segera menuju ruang kontrol untuk mencari rekaman dari kamera yang terpasang di ruang rapat. Beberapa jam kemudian, ia kembali dengan wajah terkejut sekaligus bingung. Rekaman itu diputar di hadapan sang bos. Layar memperlihatkan suasana panik di ruang rapat saat dirinya terjatuh. Terlihat semua orang kebingungan, tak tahu apa yang harus dilakukan. Dan kemudian, sosok sederhana masuk ruangan dengan langkah cepat. Dialah Bella. Dengan penuh keberanian, gadis cleaning service itu berlutut di samping tubuh sang bos dan memberikan napas buatan. Adegan itu membuat sang bos terdiam lama. Matanya tak berkedip menatap layar.
Detik-detik ketika ia nyaris kehilangan napas, ternyata diselamatkan oleh seorang gadis yang bahkan tidak pernah ia perhatikan sebelumnya. Hatinya mendadak bergetar. Ia tidak hanya merasa terkejut, tetapi juga terharu. Dalam pikirannya, tidak banyak orang yang akan berani melakukan hal seperti itu, apalagi seorang cleaning service yang biasanya selalu berjalan menunduk dengan sikap penuh hormat. Namun Bella berbeda. Ia melawan rasa takutnya, mempertaruhkan segalanya demi menyelamatkan nyawa atasan yang bahkan tidak dekat dengannya. "Allah, betapa besar kuasamu," gumamnya lirih dalam hati, sambil menarik napas panjang. Sejak saat itu, bayangan Bella terus menghantui pikirannya. Malam harinya, ketika ia duduk seorang diri di ruang kerja rumahnya, ia masih teringat jelas wajah gadis itu dalam rekaman. Kesungguhan, keberanian, dan kepolosannya membuat sang bos merasakan sesuatu yang berbeda. Ia bersyukur Allah telah menurunkan pertolongan lewat tangan seorang hamba yang sederhana. Dengan hati penuh rasa syukur, ia mengangkat tangan memanjatkan doa, agar Allah membalas kebaikan gadis itu dengan limpahan rahmat. Keesokan harinya, sang bos memutuskan untuk memanggil Bella ke ruangannya. Keputusan itu diambil bukan hanya karena rasa terima kasih, tetapi juga karena ia ingin mengenal lebih dekat siapa sebenarnya sosok yang telah menjadi penyelamatnya. Sementara itu, di sisi lain gedung, Bella yang sedang sibuk mengepel lantai tiba-tiba menerima pesan dari manajer bahwa dirinya diminta segera menghadap bos. Tubuh Bella sontak lemas. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Pikiran buruk langsung memenuhi kepalanya. Apakah ia akan dimarahi? Apakah tindakannya waktu itu dianggap lancang dan tak pantas? Atau bahkan lebih buruk, apakah ia akan dipecat? Dengan langkah gemetar, Bella berjalan menyusuri koridor menuju ruang bos. Setiap langkah terasa berat, seolah dunia sedang menimpanya. Ia hanya bisa berdoa dalam hati, "Ya Allah, lindungi aku, jangan biarkan aku dipermalukan. Jika memang aku salah, beri aku kekuatan untuk menerimanya." Saat tangannya mengetuk pintu, hatinya seakan berhenti berdetak. Dan di balik pintu itulah, takdir besar yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya sudah menunggu. Dengan tubuh gemetar, Bella akhirnya berdiri di depan pintu ruangan bosnya. Udara dingin dari pendingin ruangan terasa menusuk kulitnya, namun tetap tidak mampu meredakan degup jantungnya yang begitu kencang. Tangannya terangkat pelan, mengetuk pintu 3 kali. Dari dalam terdengar suara berat namun tenang, "Masuklah." Suara itu membuat kakinya semakin lemas. Dengan langkah perlahan, ia pun membuka pintu dan masuk ke dalam ruangan yang luas dan penuh wibawa itu. Sang bos duduk di balik meja kerjanya, tatapannya tajam namun penuh ketenangan. Bella menundukkan kepala dalam-dalam, kedua tangannya saling menggenggam erat, berusaha menahan gemetar. Ia tidak berani menatap langsung, takut kalau apa yang akan keluar dari mulut sang bos benar-benar buruk. "Silakan duduk," ucap bosnya singkat, namun cukup membuat Bella langsung patuh dan duduk di kursi yang ada di hadapannya. Beberapa detik hening terasa begitu panjang. Bella merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Di dalam hatinya ia berdoa lirih, "Ya Allah, berikan aku keberanian, jangan biarkan aku hancur di sini." Sang bos lalu mengambil sebuah remote kecil dan menyalakan layar di samping meja kerjanya. Rekaman CCTV mulai diputar. Bella menahan napas, matanya terbelalak saat melihat dirinya sendiri di layar itu. Wajahnya yang panik, tangannya yang bergetar, dan tubuhnya yang berusaha memberikan napas buatan pada bosnya yang tergeletak. Ia langsung menunduk lebih dalam, malu, cemas, takut, semua bercampur menjadi satu. Sang bos tersenyum tipis, lalu berkata dengan suara dalam, "Aku tidak tahu harus bagaimana mengucapkan terima kasih kepadamu. Kalau bukan karena keberanianmu hari itu, mungkin aku sudah tidak duduk di sini lagi. Kau menyelamatkan nyawaku, Bella." Kalimat itu bagai petir yang menyambar hati Bella. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tidak pernah menyangka bahwa keberanian kecilnya justru membawa pengakuan besar dari atasannya. Dengan suara parau, ia berkata lirih, "Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan, Tuan. Saya tidak bermaksud lancang. Saya hanya ingin menolong." Sang bos menatapnya dengan penuh ketulusan. "Tidak ada yang lancang, Bella. Apa yang kau lakukan adalah keberanian yang luar biasa. Kau tidak hanya menyelamatkan hidupku, tapi juga memberi pelajaran bagi semua orang bahwa nyawa manusia tidak mengenal jabatan ataupun status." Setelah mengatakan itu, sang bos berdiri, berjalan mengitari meja, lalu berhenti di samping Bella. Dengan suara tegas namun lembut, ia berkata, "Mulai hari ini, kau bukan lagi seorang cleaning service. Aku ingin kau menjadi asisten pribadiku."
Mendengar itu, Bella sontak menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air matanya kian deras mengalir. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Hatinya campur aduk antara syukur, haru, dan rasa tak percaya. "Tuan, saya tidak pantas," ucapnya terbata-bata. Namun sang bos menggeleng dengan mantap. "Kau pantas, Bella. Justru karena ketulusan dan keberanianmu, aku yakin kau bisa mendampingiku dalam pekerjaan. Aku butuh seseorang yang jujur, setia, dan berani. Dan itu ada padamu." Bella menunduk, menangis semakin dalam. Di hatinya ia kembali berdoa penuh syukur, "Ya Allah, betapa besar kasih sayang MU. Kau beri aku jalan yang bahkan tak pernah kuimpikan." Ia merasakan beban besar lepas dari pundaknya. Dari seorang gadis sederhana yang hanya bekerja membersihkan lantai, kini dirinya dipercaya untuk berada di sisi orang yang sangat berpengaruh. Perjalanan hidupnya berubah begitu cepat, seolah takdir benar-benar sedang menulis kisah baru untuknya. Hari itu menjadi titik balik yang tak akan pernah dilupakan Bella. Dari ketakutan dipecat, justru ia mendapatkan kepercayaan yang begitu tinggi. Ia keluar dari ruangan bosnya dengan mata yang masih sembab, namun senyum penuh harapan menghiasi wajahnya. Bella berjanji pada dirinya sendiri, bahwa ia akan bekerja sebaik mungkin, menjaga amanah, dan membalas kepercayaan itu dengan sepenuh hati. Ia tahu, sejak saat itu, hidupnya tak lagi sama. Sejak hari itu, kehidupan Bella berubah drastis. Dari seorang cleaning service yang setiap hari hanya mengenakan seragam sederhana dan membersihkan ruangan kantor, kini ia diberi amanah sebagai asisten pribadi bosnya. Awalnya Bella merasa canggung dengan peran barunya. Ia belum terbiasa duduk di ruang rapat, menyiapkan dokumen penting, atau bahkan mengatur jadwal seorang pemimpin perusahaan besar. Namun dengan tekad yang kuat, Bella belajar sedikit demi sedikit. Ia mencatat setiap arahan, mendengarkan setiap instruksi, dan mencoba memahami setiap detail pekerjaan yang diberikan. Tidak jarang ia merasa kelelahan, tetapi ia selalu ingat akan doa yang ia panjatkan setiap malam, memohon pada Allah agar diberi kesabaran dan kecerdasan dalam menjalankan tanggung jawab yang baru. Hari-hari berlalu, Bella mulai terbiasa dengan rutinitasnya. Ia sering menemani bosnya dalam perjalanan bisnis, menyusun agenda rapat, bahkan mengatur pertemuan penting dengan pihak luar negeri. Rasa gugup yang dulu selalu menghantui perlahan berganti dengan rasa percaya diri. Meski begitu, ia tetap rendah hati. Kepada para karyawan lain, ia tetap menyapa ramah seperti biasanya. Ia tidak pernah membanggakan jabatannya, karena ia tahu semua ini adalah amanah besar yang diberikan Allah melalui jalan yang tak disangka-sangka. Bosnya pun semakin terkesan dengan sikap Bella. Ia melihat bagaimana gadis itu selalu bekerja dengan tulus, tanpa pamrih. Dalam setiap kesempatan, Bella selalu siap membantu, meski terkadang tugas itu bukan bagian dari pekerjaannya. Sikap sederhana Bella membuat banyak orang kagum. Bahkan beberapa karyawan lain diam-diam berkata bahwa bos mereka beruntung memiliki asisten seperti Bella. Dan bagi bos itu sendiri, ada perasaan berbeda yang mulai tumbuh. Ia bukan hanya melihat Bella sebagai seorang karyawan, tetapi juga sebagai sosok yang membawa ketenangan di tengah hiruk-pikuk pekerjaannya. Bella sendiri sering merasa aneh. Ia merasakan perhatian yang berbeda dari bosnya. Tatapan mata yang kadang lembut, ucapan terima kasih yang selalu tulus, hingga cara bosnya menghargai setiap usahanya. Dalam hati kecilnya, Bella hanya bisa berdoa, "Ya Allah, lindungi hatiku, jangan biarkan aku lalai dari tugas karena perasaan yang mungkin tidak semestinya." Ia menyadari posisinya hanyalah seorang perempuan sederhana, sementara bosnya adalah pria kaya dan berpengaruh. Ia tidak ingin berharap lebih, cukup baginya bekerja dengan sungguh-sungguh dan membahagiakan orang tuanya di kampung. Namun takdir berjalan dengan caranya sendiri. Semakin hari, hubungan antara bos dan Bella semakin dekat, meski tetap dalam batas profesional. Mereka sering menghabiskan waktu bersama untuk menyelesaikan pekerjaan hingga larut malam. Bella yang biasanya hanya menunduk ini mulai bisa berbicara lebih leluasa, memberikan pendapat, bahkan memberi saran yang kadang membuat bosnya tersenyum kagum. Dari situ, benih-benih rasa mulai tumbuh, meski Bella berusaha menutupinya dengan alasan kesopanan. Malam-malam yang dilalui Bella semakin penuh dengan perenungan. Di kamarnya yang sederhana, ia sering termenung menatap foto orang tuanya yang tersimpan di meja kecil. Ia selalu mengingat tujuan awalnya datang ke Arab, bukan untuk mengejar cinta, tetapi untuk mencari rezeki. Namun hati manusia tak pernah bisa ditebak. Bella sadar, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia semakin sering berdoa agar Allah menjaga langkahnya, tidak menjatuhkan dirinya pada kesalahan.
Ia ingin tetap tegar, meski di dalam hatinya ada perasaan yang tak bisa ia pahami sepenuhnya. Perubahan hidup Bella bukan hanya soal jabatan, melainkan juga tentang ujian hati. Dari seorang gadis desa yang polos, kini ia berdiri di hadapan pilihan-pilihan besar. Takdir sedang membawanya pada arah yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan meski hatinya dipenuhi tanda tanya, Bella yakin bahwa Allah selalu punya rencana indah bagi setiap hamba yang tulus. Dengan keyakinan itu, ia melanjutkan hari-harinya, tanpa menyadari bahwa takdir berikutnya sudah menunggu di depan pintu, siap menguji keteguhan hati yang selama ini ia jaga. Minggu-minggu berganti, rutinitas sebagai asisten pribadi membuat Bella semakin dekat dengan bosnya. Setiap hari ia menemani sang bos menghadiri rapat penting, menyusun laporan, hingga menyiapkan segala keperluan yang bahkan tidak terpikir oleh orang lain. Bella yang dulunya hanya berdiri di sudut ruangan kini duduk bersebelahan dengan para eksekutif, mendengar percakapan serius tentang bisnis, dan meski sering tidak mengerti sepenuhnya, ia tetap berusaha mencatat dengan tekun. Perlahan, Bella belajar banyak hal baru. Ia menemukan dirinya tumbuh, bukan hanya dalam pekerjaan, tapi juga dalam cara memandang kehidupan. Sang bos semakin sering memperhatikan Bella. Setiap kali ia melihat gadis itu sibuk dengan catatan kecilnya, wajah penuh konsentrasi, atau bahkan tersenyum sopan saat dipuji, ada rasa hangat yang sulit ia ungkapkan. Hati pria yang selama ini dingin karena fokus pada pekerjaan kini terasa hidup kembali. Ia mulai menyadari bahwa di balik kesederhanaannya, Bella menyimpan pesona yang berbeda. Bukan kemewahan atau kecantikan yang mencolok, tetapi ketulusan dan keberanian yang membuatnya terpikat. Bella sendiri tidak bisa menutupi perasaannya. Ia menyadari ada sesuatu yang berbeda pada bosnya. Tatapan itu, cara bicara yang penuh perhatian, hingga sikap hormat yang ditunjukkan kepadanya, semuanya membuat Bella merasa dihargai. Namun di balik rasa itu, ia selalu menahan diri. Setiap malam, dalam kesepian kamarnya yang kecil, ia menengadahkan tangan, memanjatkan doa dengan penuh harap, "Ya Allah, jangan biarkan aku terbawa perasaan. Jadikan aku tetap rendah hati, tetap jujur pada diriku sendiri, dan jangan biarkan aku lupa akan tujuan awal perjalananku." Hari-hari semakin terasa berbeda. Bosnya kini lebih sering mengajaknya bicara bukan hanya tentang pekerjaan, tetapi juga tentang hal-hal pribadi. Ia menanyakan asal-usul Bella, keluarganya di kampung, hingga cita-citanya yang dulu sempat terkubur karena keadaan. Bella menceritakan dengan polos, bahwa dulu ia ingin sekali melanjutkan sekolah, tapi keadaan ekonomi membuatnya harus merantau. Sang bos mendengarkan dengan seksama, matanya menatap Bella dengan kagum, seakan-akan ia sedang melihat sesuatu yang amat berharga. Perhatian kecil dari sang bos semakin membuat Bella bimbang. Ketika ia sakit ringan karena kelelahan, bosnya sendiri yang memaksanya untuk beristirahat. Saat ia lupa makan karena terlalu sibuk, bosnya datang membawa makanan. Hal-hal sederhana itulah yang perlahan mengetuk hati Bella, membuatnya sadar bahwa ada perasaan yang mulai tumbuh. Namun ia selalu menenangkan dirinya dengan mengingat Allah. "Ya Allah, jika perasaan ini benar, kuatkan aku untuk menjalaninya. Jika salah, jauhkan aku dengan cara yang baik." Bagi Bella, semua ini terasa seperti mimpi. Ia tidak pernah membayangkan seorang pria terpandang, muda, dan kaya raya akan memperhatikannya dengan begitu tulus. Ia hanyalah seorang gadis desa yang datang ke Arab untuk bekerja sebagai cleaning service. Ia sering bertanya-tanya dalam hati, mengapa takdir membawanya ke titik ini. Namun setiap kali kebingungan itu datang, ia kembali yakin bahwa Allah selalu punya rencana yang indah bagi hamba yang sabar. Di sisi lain, sang bos semakin yakin dengan perasaannya. Ia mulai merencanakan sesuatu yang besar dalam hidupnya. Setiap kali melihat Bella, hatinya berbisik bahwa ia tidak boleh melepaskan gadis ini begitu saja. Bella bukan hanya penyelamat nyawanya, tapi juga penyelamat hatinya yang selama ini kesepian. Maka ia pun menyusun rencana. Ia ingin mengajak Bella keluar untuk makan malam, bukan sebagai atasan dan bawahan, tetapi sebagai dua manusia yang saling mengenal lebih dalam. Takdir perlahan membawa mereka pada jalan yang lebih jauh. Bella mungkin masih ragu, namun hatinya mulai berbicara. Ia tahu ada sesuatu yang tak bisa ia hindari. Dan dalam doa yang ia panjatkan setiap malam, ia hanya meminta satu hal, agar Allah menuntun langkahnya, menjaga hatinya tetap berada di jalan yang benar, dan memberikan keputusan terbaik untuk masa depannya. Hari itu berbeda dari biasanya. Sejak pagi, Bella sudah merasa ada yang janggal pada sikap bosnya. Tatapan mata pria itu lebih dalam, tutur katanya lebih lembut, seolah menyimpan sesuatu yang belum diucapkan. Sepanjang hari ia terlihat gelisah, memandang jam berulang kali, dan sesekali melirik Bella dengan senyum tipis.
Bella sendiri berusaha tetap tenang, melaksanakan tugas seperti biasa, meski hatinya penuh tanda tanya. Hingga akhirnya, menjelang malam, bosnya memanggil Bella dan berkata singkat, "Temani aku makan malam-malam ini." Kalimat itu membuat Bella terdiam sejenak. Ia tidak bisa menolak, apalagi ucapannya terdengar seperti perintah sekaligus permintaan pribadi. Malam itu, Bella dibawa ke sebuah restoran mewah di pusat kota. Lampu kristal bergemerlap, irama musik lembut mengisi ruangan, dan aroma masakan lezat menyambut kehadiran mereka. Bella merasa canggung, pakaiannya sederhana meski rapi, jauh berbeda dari pengunjung lain yang tampak elegan. Namun bosnya menatapnya dengan penuh keyakinan, seakan ingin mengatakan bahwa ia tidak peduli dengan semua perbedaan itu. Makan malam berlangsung hangat, percakapan mereka mengalir lebih ringan dibanding biasanya. Bella tertawa kecil, bercerita tentang masa kecilnya di desa, dan bosnya mendengarkan dengan tatapan kagum. Hingga akhirnya, suasana berubah menjadi hening. Bosnya meletakkan sendok, menatap Bella dengan serius, lalu menghela napas panjang. "Bella," ucapnya lirih namun tegas, "selama ini aku sudah melihat ketulusanmu, kesabaranmu, dan keberanianmu. Kau bukan hanya menyelamatkan nyawaku, tapi juga menghadirkan sesuatu yang baru dalam hidupku. Aku tidak ingin menunda lebih lama." Tangannya perlahan meraih sebuah kotak kecil dari sakunya, lalu dibuka di hadapan Bella. Di dalamnya terdapat cincin yang berkilau, sederhana namun anggun. Dengan suara bergetar, ia melanjutkan, "Maukah kau menikah denganku?" Detik itu, dunia seolah berhenti bagi Bella. Jantungnya berdetak begitu keras, tangannya gemetar, dan matanya berkaca-kaca. Ia tidak pernah membayangkan, seorang pria terpandang seperti bosnya akan melamarnya dengan begitu tulus. Air mata jatuh perlahan di pipinya, bukan karena sedih, melainkan karena terkejut sekaligus haru. Bella menunduk, mencoba merangkai kata, namun suara yang keluar hanyalah lirih terbata. "Tuan, saya tidak tahu harus berkata apa." Malam itu Bella tidak langsung memberi jawaban. Ia meminta waktu untuk berpikir, karena keputusan ini bukan perkara kecil. Bosnya hanya tersenyum memahami, lalu berkata, "Ambillah waktu yang kau butuhkan. Keputusannya ada di tanganmu. Apapun pilihanmu, aku akan menghargainya." Bella mengangguk pelan, hatinya semakin kalut namun juga dipenuhi rasa hangat yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Sesampainya di rumah kontrakannya yang sederhana, Bella langsung mengambil ponselnya dan menelpon orang tuanya di Indonesia. Dengan suara bergetar, ia menceritakan semuanya, tentang makan malam, tentang lamaran, tentang kebingungannya. Ibunya terdiam lama, lalu berkata dengan lembut, "Nak, restu kami selalu ada untukmu. Kami tahu kau anak yang bijak. Ingatlah, apapun keputusanmu, pastikan itu mendekatkanmu kepada ridho Allah." Ayahnya pun menambahkan, "Kami percaya padamu, Bella. Jangan takut. Jika hatimu merasa tenang, ikutilah jalan itu." Malam itu Bella tidak bisa tidur. Ia duduk lama di sajadah, meneteskan air mata, memanjatkan doa yang panjang. Ia memohon pada Allah agar diberi petunjuk, agar hatinya diarahkan pada pilihan terbaik. Dalam sujudnya, ia berkata lirih, "Ya Allah, aku hanyalah hamba yang lemah. Jika perasaan ini benar, kuatkanlah aku. Jika salah, jauhkanlah dengan cara yang baik. Jangan biarkan aku salah melangkah." Dan ketika fajar menyingsing, Bella mulai menemukan ketenangan dalam hatinya. Ia sadar, hidupnya memang sedang dipandu menuju jalan yang lebih besar daripada sekadar bekerja. Takdir yang datang begitu cepat ini mungkin adalah bagian dari rencana Allah yang indah. Dengan keyakinan itu, ia bersiap untuk mengambil keputusan besar yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Keesokan harinya, Bella melangkah ke kantor dengan hati yang penuh gejolak. Malam sebelumnya ia habiskan dengan renungan panjang, berulang kali menimbang antara rasa takut, ragu, dan harapan yang diam-diam tumbuh di hatinya. Setelah berbincang dengan orang tuanya, ia tahu bahwa restu telah diberikan. Namun restu orang tua hanyalah sebagian, keputusan terakhir tetap harus keluar dari dirinya sendiri. Dengan wajah tenang namun hati yang berdebar kencang, Bella memasuki gedung tempat ia bekerja, lalu menuju ruang bos dengan niat yang sudah bulat. Di balik pintu besar itu, sang bos sedang menunggu. Ia duduk di kursinya, terlihat mencoba menutupi kegugupan dengan senyum ramah. Ketika Bella mengetuk pintu dan masuk, suasana sejenak hening. Bosnya bangkit, menyambut Bella dengan tatapan penuh harap, seolah menanti jawaban yang akan menentukan masa depan mereka berdua. Bella menunduk, menarik napas panjang,
lalu duduk di kursi yang sama seperti beberapa hari lalu saat ia pertama kali dipanggil menjadi asisten pribadi. Namun kali ini suasananya jauh berbeda. Dengan suara lirih namun mantap, Bella memulai, "Tuan, saya sudah memikirkan semuanya. Malam tadi saya berbicara dengan orang tua saya di Indonesia. Mereka memberi restu, tapi keputusan sepenuhnya ada pada saya." Matanya mulai berkaca-kaca, tangannya saling menggenggam erat di pangkuan. "Saya tidak pernah membayangkan hidup saya akan berubah sejauh ini. Saya hanyalah seorang gadis desa, yang datang ke negeri ini untuk bekerja sebagai cleaning service. Namun Allah menuntun langkah saya hingga berada di sini, bersama Tuan." Sang bos menatapnya tanpa berkedip, hatinya berdegup sama kencangnya. Bella melanjutkan dengan suara yang semakin bergetar, "Saya menerima lamaran Tuan." Kalimat itu seolah menggetarkan ruangan. Air mata Bella jatuh tanpa bisa ditahan, bukan karena sedih, melainkan karena haru yang tak terhingga. Sang bos berdiri, matanya berbinar penuh kebahagiaan, lalu mendekat dan berkata dengan suara parau, "Terima kasih, Bella. Kau telah memberi kebahagiaan yang tak pernah bisa kubayangkan sebelumnya." Hari itu menjadi awal baru dalam kehidupan mereka. Beberapa hari setelah jawaban Bella, sang bos mengumumkan kabar gembira itu kepada seluruh karyawan. "Minggu depan aku akan menikah dengan Bella," ucapnya dengan tegas di hadapan semua staf. Suasana kantor sontak riuh penuh kegembiraan. Tidak ada yang merasa iri atau kecewa. Semua mengenal Bella sebagai gadis yang ramah, jujur, dan pekerja keras. Justru banyak yang merasa bangga, karena seorang gadis sederhana dari Indonesia bisa menyentuh hati seorang pemimpin besar. Berita itu juga sampai ke keluarga besar bosnya. Awalnya mereka terkejut, namun ketika mengenal Bella lebih dekat, hati mereka luluh. Mereka melihat ketulusan, kesopanan, dan keteguhan Bella, hingga akhirnya mereka menerima dengan lapang dada. Tidak ada pandangan rendah, tidak ada penolakan. Justru mereka menyambut Bella sebagai bagian dari keluarga besar, tanpa mempermasalahkan latar belakangnya. Hari pernikahan pun tiba. Sebuah pesta mewah digelar, dengan hiasan indah dan tamu undangan dari berbagai kalangan. Bella berdiri anggun dengan gaun putih sederhana namun mempesona. Air matanya mengalir ketika mengingat perjalanan panjang yang membawanya ke momen itu. Dari desa kecil di Indonesia, menjadi cleaning service di negeri orang, lalu kini berdiri di samping pria yang dulu hanya ia lihat dari kejauhan. Di dalam hatinya, Bella berdoa dengan penuh syukur, "Ya Allah, inilah takdir yang Kau tuliskan untukku. Berikan aku kekuatan untuk menjadi istri yang baik, lindungi rumah tangga kami, dan jadikan kami keluarga yang selalu dalam ridho MU." Beberapa bulan setelah pernikahan itu, kabar bahagia kembali datang. Bella dinyatakan hamil. Sang bos yang kini menjadi suaminya menyambut berita itu dengan penuh sukacita, begitu pula keluarga besar mereka. Kehidupan Bella kini terasa sempurna. Ia bukan hanya menemukan cinta, tetapi juga mendapatkan keluarga baru yang menerimanya dengan sepenuh hati. Perusahaannya semakin berkembang, rumah tangganya dipenuhi kedamaian, dan kebahagiaan hadir dalam bentuk seorang anak yang kelak akan menjadi penerus. Kisah Bella menjadi bukti nyata bahwa takdir bisa berubah dengan cara yang tak terduga. Dari cleaning service yang sederhana, ia menjadi istri seorang bos besar. Semua itu terjadi bukan karena harta atau penampilan, tetapi karena keberanian, kejujuran, dan ketulusan hati. Dan setiap kali Bella menatap suami serta anaknya, ia selalu berdoa penuh syukur kepada Allah, karena telah menuliskan kisah hidup yang begitu indah untuk dirinya.